Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Zolfi Andri Koto. Ya, masih di perpustakaan SMA Negeri 14 Jakarta. Saya bawa ini alat ini ya. Apa ini ya? Ternyata ini adalah anak panah. Anak panah yang sudah cukup profesional ya. Saya ingin belajar. Ini juga ada busurnya. Tapi saya nggak butuh mengerti. Sekarang mari kita tanya kepada Farel Oliver. Dipanggil Farel ya? Iya. Farel, sekarang kelas berapa, Pak? 10, kelas 10. Kelas 10 baru masuk di SMA 14 ya? Iya. Tapi sekarang Farel ini walaupun kelas 10 sudah punya prestasi tingkat nasional ya? Untuk panahan ya? Panahan. Farel cerita dong, kenapa ngambil hobi dan profesi untuk panahan ini? Oke, jadi awal-awalnya itu mulai dari awal-awal kelas 9. Itu jadi awal mama baru tahu kalau misalnya mengandalkan nilai doang buat masuk ke SMA mungkin masih kurang. Jadi mencoba untuk mencari prestasi nilai akademik di luar nilai sekolah yang disuruh itu buat masuk ke SMA pilihan. Yaitu dipilihlah panahan karena pada waktu itu salah satu yang banyak lombanya sama udah ada sedikit Ada basicnya iya, dari basic SD? dari SD ya. Oh, dari SD. Cita-cita utamanya apa? Cita-cita utama mau jadi atlet nasional. Berarti ini yang utama berarti. Enggak, maksudnya kan orang mengambil hobi ini terus ada prestasi untuk masuk ke UI, masuk ke ITB, bukan gitu? Itu salah satunya itu, tapi sebenarnya mau jadi atlet. Atlet, berarti ini sudah ingin profesi berarti ya? Orang tua atlet, Orang tua nggak tahu dunia panahan juga? tahu ya, tapi bukan yang atlet itu. Bukan atlet. Ya, jadi inspirasi utama mendapatkan keinginan untuk panahan ini apa? Siapa atau apa? Yang Iya. inspirasi itu sebenarnya dari papa. Karena ya kayak pada waktu itu biar mendapatkan SMA yang cukup bagus itu dari panahan, tapi setelah mencoba panahan dan ada beberapa prestasinya, saya juga pengen jadi atlet. Oh, atlet itu mantap. Coba ceritakan apa saja prestasi yang sudah diraih. Beberapa prestasi ada di menang lomba panahan di Jakarta Timur, Jakarta, tingkat provinsi dan nasional. Nasional. Iya. Sudah sampai tingkat nasional ternyata ya. Saya lihat ada 11 medali juga ya. Iya. Dan beberapa sertifikat. Coba dong, yang 11 itu tingkat apa saja? Ya beberapa ada di Jakarta Timur kemarin baru Juli kemarin, akhir Juli kemarin. Juli 2023 Ya, baru itu kemarin. juara berapa? Itu untuk bergu itu emas, mix teamnya emas dan individunya perunggu. Perunggu. Emas berarti dapat uang juga. Iya dapat. Kasih motivasi dong biar orang tertarik, berapa tuh dikasih ada uang? Uangnya sekitaran sejutaan lah. Jutaan ya. Mungkin kali maksud uangnya, tapi motivasi kita untuk bisa meraih prestasi. Kasih tau dong, ini apa saja nih yang diperlukan untuk panahan? Coba Oke, yang diperkenalkan. basic-basic ini namanya riser atau busur panah. Ini Main busur partnya- panah ya. Main partnya ini. Dari Main sini habis wah ini otaknya ini nih. Iya, bagian utama panah. Wah, tuh ini yang- utamanya ini ya. Iya. Ini bisa dirakit kan? Bisa dicopot-copot bisa kan? dicopot, pasang bisa. Yang ini namanya riser, Keren. yang ini namanya limbs. 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 Oh, limbs. Buat iya limbs. Bahannya dari apa ini? Ini bahannya dari karbon. Oh, ringan tapi kuat ya. Iya. Terus bagian bawah sini ada namanya string. Oh, string. String Ini yang ditarik. yang ditarik ya. Terus ini namanya visir. Ada apa tuh? Visir ini buat tempat kita ngebidiknya. Oh, Jadi kita ngebidik. ininya ya? Iya, jadi kita ngebidik pakai di sini. Jadi bisa dikoreksi, ini bisa diputar. Kayak teleskopnya Iya. kalau senapan ya. Terus? Ini kalau misalnya tinggal mengkoreksi ini bisa diputar begini, bisa diputar ini, bisa diputar. Iya iya iya. Ini bisa bergeser ya. Iya. Terus apa lagi? Terus ini namanya stabilizer Oh, buat stabilizer. yang menstabilkan busur panahnya. Terus ada lagi tambahan-tambahan seperti ini namanya weight damper Ah, sebagai peredam sama buat peredam suara atau peredam apa? peredam. Jadi
kalau kita melepas ini Oh, kan bakal ada iya. getaran. Getaran Ada itu bakal getaran. mentransfer ke bagian sini. Ya biar Yang- tidak goyang dia ya. Iya, yang meredamnya ini sama weight busurnya ini, jadi kalau misalnya Busur. kita kena angin jadi nggak terlalu gerak-gerak, Hmm. biar memberatkan busurnya ini. Di lapangan luas dan ada anginnya Ada ya. anginnya ya. Nggak ada yang dalam ruangan. Yang dalam ruangan ada, jadi pertandingan tuh ada yang dalam ruangan sama yang di outdoor. Berarti kita lebih aman di dalam ruangan dong. Kalau buat perkenaan bisa dibilang, tapi kalau rata-rata perlombaan itu ada di outdoor. Outdoor ya? Iya. Ya mirip dengan tenis juga ya, tenis lapangan sama di Iya. kan ada juga yang tertutup. Nah, terus ini apa nih? Ini namanya anak panah atau arrow. Ini anak panah, arrow. Ya. Ini Nah, namanya quiver. Oh ya, Quiver buat quiver. menaruh Anak panah. anak panah ya. Jadi ada namanya parel. Siapa lagi? Terus ada alat-alat tambahan lain ini sebelah sini namanya plunger. Oh, itu apa tuh? Ini kalau Bapak lihat sebelah sini ada yang nonjol warna hitam ini. Hmm. Ini kalau kita naruh anak panahnya di sini itu yang meluruskan, jadi nggak belok-belok. Oh, untuk meluruskan posisi anak Iya, panah ini. jadi nggak yang belok-belok. Terus ini namanya clicker. 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 Untuk Clicker ini yang bisa membuat tarikan kita konsisten, jadi nggak berubah-ubah. konsisten maksudnya? Nah, jadi kalau panahan ini salah satu olahraga pengulangan atau konsisten. Jadi kalau kita nggak konsisten, panahan kita bisa hancur. Nah, ini salah satu alat yang bisa membantu kita. Jadi tarikan kita tetap sama, tetap konsisten. Terus belajarnya sama siapa? Saya di Ada pelatihnya? Ada pelatih. Saya ikut klub di Oh, UI, ada ikut pelatihnya. Klubnya di UI. Iya. Berapa ini harganya? Kalau buat total ini, Totalnya total sebenarnya kalau buat pemula ada yang versi kayu, yang yang udah. versi kayu. Iya, itu dulu ya. Itu dulu. Nanti kalau misalnya udah, Sudah itu pun kalau yang udah kayu pro. itu belum pakai alat-alat tambahan ini. Jadi benar-benar cuma ngelim sama riser doang. Cuman mengandalkan kayunya itu Iya. sama Iya sama ini. Jadi belum ada pakai alat tambahan segala macam. Yang kayu ada beberapa tipe busur. Salah satunya itu yang kayu itu kalau nggak pakai alat apa-apa itu disebut barebow. berbo. Barebow itu barebow itu bisa jadi dua tipe. Barebow yang wooden sama barebow yang ricker. Yang ricker kayak gini. Ini kayak gini Iya, ya. yang kayak gini. Yang udah itu yang kayu ya. Ya, Oh iya iya iya. itu buat yang pemula-pemula masih belajar makanya begitu. Terus lama-lama kalau misalnya sudah konsisten, sudah lebih baik, nanti bakal ditambahin alat satu-satu. Biasanya Iya, dari iya. modifier, nambah ini, nanti lama-lama udah banyak yang Dilengkapi. berkembang. Ini masih ada lagi yang ingin dilengkapi. Sebenarnya sudah nggak ada, cuma mungkin mengupgrade alat doang. Oh bang, tuh ya, lihat aja ya. Hmm. Terus latihan selain daripada di UI di mana? Selain di UI itu ada beberapa, contoh di BSD ada beberapa, Oh iya ya. BSD ada beberapa, terus di Radio Dalam, Ah. di Radio Dalam ada beberapa, terus ada di Cibubur juga ada, Cibubur, terus Terus ada beberapa tempat lagi buat latihan. Nah itu ada klub-klubnya masing-masing atau pelatih-pelatih yang ngajar kita di situ. Jadi kalau kita ke sana ada orang yang beberapa orang yang udah bisa membantu kita. sudah membantu, itu sudah include dengan biaya pelatihnya. Biaya pelatih sama alat, sewa alat. Mungkin saya kan belum punya pelatih. Kalau saya ingin belajar pertama kali, nggak pakai pelatih dulu, boleh nggak jam-jaman gitu seperti di fitness gitu satu jam nggak boleh? Kalau misalnya biasa di klub-klub, Hah? biasa kita trial di klub itu biasanya kita bayar, sudah ada sewa alat sama biasa ada pelatih yang membantu kita. Itu hitungannya biasa per sesi itu bisa berapa jam. Berapa tuh duitnya? Kalau di tempat saya, kalau buat non member itu 100.000 per dua jam. 100.000 per 2 jam. Itu sudah 50.000 per jam. itu sudah include sewa alat Sewa sama alat pelatih. sama pelatih. Iya. Oh. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin belajar bisa dengan modal 100.000, kita sudah dengan pelatih sama alat ya. Iya. Itu langkah awal yang bagus. Beli ini 30-an ya. Iya bisa lebih. 30-an juta. Farel. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi untuk kelas-kelasnya. Nah, ini kan panjang nih, ini Iya. untuk berapa meter nih? Ini buat saya pakai di 70 meter. 70 meter. meter. Iya. Itu kena tuh, sasaran utama. Oh, ini sasaran namanya apa? Sasarannya namanya target.
Oh, target. Target. Nah, target itu ada ini juga ya. Lingkaran. Lingkaran-lingkarannya untuk ada nilai-nilai juga. Iya ada. Gitu coba jelaskan. Jadi ada beberapa tipe target, Target yaitu ada yang versi normalnya normal itu dari mulai itu 6 ring. 6 ring. 6 ring. Nah, Ring itu dari yang paling luar 5. 5 5 itu warnanya biru. biru. Terus ada 6 juga. 6 itu juga biru. Lanjut ke 7 sama 8 itu di merah. merah 9 sama 10 Sama itu 10. kuning, sama di tengah kuning namanya extend. extend. Jadi yang paling bagusnya extend itu ya. Extend, Jadi paling kena extend itu tapi cuma satu kali dong. Enggak, jadi kalau di perlombaan itu per satu sesi itu ada nembak 36 anak-anak. 36 anak-anak extend semua Itu poinnya kali 10. iya 10. Mau 60. 10 sama extend itu 10 poinnya. Oh, 10 poin. Jadi dari 36 hero itu maksimal skornya 360. 360. Padahal berapa skor tertinggi? Di 70 meter. Ya. 70 meter itu rata-rata timnas itu 320-an. Timnas Jadi itu timnas pun belum ada yang 360. belum. Itu pun udah standar udah bagus itu 320 Itu sudah mendapat medali emas itu ya? sudah bisa 320 330 sudah juga Nah, bagus. kalau pada sendiri berapa? Terakhir itu baru di 300 300. 20 lagi ke targetnya Iya. nasional. Farah ini baru 1 tahun ya. Jadi pertama kali ikut ke yang pro ini mulai dari latihannya itu dari tahun 2020 2000 Juli Juli 2022. Iya. 1 tahun sudah bisa sampai ke tingkat nasional ya. Iya. Berarti Farah berbakat dong. Iya lumayan. Lumayan ya. Nah, oke, tadi kan 70, di bawah 70. Di bawah 70 kalau buat pemula itu di 5 meter. Hah? Jauh sekali. Nah, jadi dari 5 meter naik ke 10, 10, 15, 15, 20, habis dari 20 ke 30, dari 30 ke 40, oh, 10 meter ya. ya, dari 40 ke 50, 50, 50 ke 60, terus 70. oh 10 meter ya. Iya, Yang terjauh tuh 70. 70 meter. Tingkat dunia pun seperti itu. Iya, maksimalnya 70 Maksimalnya yang dipakai 70. di perlombaan 70. Oh 70 ya. Iya. Ah, coba cerita pengalaman yang paling menantang tuh di lomba yang mana? Lomba di awal tahun kemarin itu dipakai di sertifikat itu dipakai buat masuk ke 14. Masuk ke 14. Nah, jadi masuk ke 14 jadi jalur prestasi ya. Iya. Nah, ada nggak bisa tantangan yang saya maksud tuh pas lomba itu ada angin. Nah, ada, ini nah, coba. namanya kalau bisa dibilang penyakit dalam panahan itu namanya target panic. Oh, target panik. Target panic. Orang panik nggak usah. Jadi target panic itu ada 2 macam. Nah, Jadi target panic yang baru nempel ini kan narik nih, narik baru nempel langsung dilepas, jadi pergerakan nggak stabil. Sama target panic yang lebih parah yang benar-benar nggak mau ngelihat di kuning. Jadi ininya ini namanya pin sight. Jadi pin sight ini benar-benar nggak mau ke kuning. nggak mau ke kuning. Nggak, Bang. Jadi Kenapa tuh? itu Karena panik kita dia. itu kayak emang refleks dari tubuh Emosi kita. yang bisa dibilang begitu, yang emang kadang-kadang suka nggak stabil, jadi kadang-kadang suka bisa ke bawah nggak mau ke kuning, bisa ke atas jadi goyang-goyang, jadi benar-benar nggak mau di kuning. Nggak mau ke kuning, dia maunya yang keluar biru ya. Biru, bisa ke biru, bisa ke bawah-bawah, Bisa di luar Bisa di- kotak itu iya, lagi ya. bisa. Di luar target lagi. Nah itu saya waktu itu pas di perlombaan saya kena itu, baru Kena itu. pas sesi kedua perlombaan saya kena itu. Karena itu. Sesi pertama itu saya lumayan, Nah, terus sesi kedua turun gara-gara kena target pendek itu. Secara tiba-tiba kena, itu menjadi salah satu yang menantang. Tapi iya, tapi waktu itu juara juara 3. Juara tiga? Juara satunya siapa? Juara satunya ada dari klub lain, dari kalau nggak salah dari Pajajaran Archery Club. Oh, ini antar Antar klub. bukan sekolah ya. Bukan antar klub. Keren. Target berikutnya apa nih? Untuk Target juara? berikutnya masih ngejar buat ikut PON. Ikut pon. Ikut PON. Apa tuh? Yang dikejar itu apa saja? Yang dikejar pertama masuk seleksi tim DKI, terus seleksi berikutnya ada seleksi ada tim seleksi DKI. ya, ada Nah, terus seleksinya itu berikut masuk, mendapat juara, nanti bisa mewakili DKI buat di PON nanti.
Oh, ya. Targetnya PON dulu ya. Iya, PON dulu. Doakan ya salah satu anak bangsa dari 15 mudah-mudahan nanti sampai ke tingkat internasional ya Pak Rel ya. Saya senang saya ada yang dalam waktu dekat sudah punya prestasi. Yang 11 medali itu medali apa saja? Itu ada di medali yang kemarin baru akhir Juli kemarin. 11 medali. Enggak, itu Dari kapan? itu sebenarnya mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu pertama kali dapat medali itu medali perak. Itu tingkat Jakarta. Terus habis itu naik lagi ada di tingkat yang paling baru ini ada di tingkat Jakarta Timur. Itu yang mengadakannya itu Perpandi Jakarta Timur. Tapi yang mengikuti itu sampai Bangka Belitung sampai mana-mana ya. Jauh juga ya. Itu mendapatkan emas dan perunggu. Mas Yang paling dan perunggu. Maksudnya mas dan perunggu itu kan biasanya kan satu aja emas, perak atau perunggu. Itu mas itu ada kelasnya atau bagaimana? Jadi kalau di perlombaan panahan itu ada 3, yaitu individu, bergu, sama mix team. Bergu, tim sama Bergu, mix team. Apa tuh? Mix team itu jadi kalau bergu itu diambil 3 orang dari klub yang sama dan harus satu gender. Oh, gendernya. Iya, jadi 3 orang. Kalau tim bisa beda gender ya. Mix team itu mix, jadi Mix 2 team, orang. oh, Jadi mix team. cewek cowok yang skor paling terbagus itu digabungin. Kalau bergu 3 orang dari satu klub yang satu gender itu diambil 3 skor paling bagus jadi bergu. Terus kalau individu ya individu. Ya. Yang individu juara Yang individu itu perunggu. perunggu. Kalau yang mix team Mix team sama bergunya mas. Keren ya. Kalau yang pribadi yang emas ada? Yang emas paling tinggi itu di perak. Emas dulu. Dan dengan skor berapa? Itu sebenarnya yang lomba 70 itu belum saya ikutin karena masih memperbaiki teknik. Jadi nanti yang 70 meter itu di nanti akhir Oktober. Nah, itu di jarak 40, 30 sama di 15 meter. Pakai yang 30, 40 sama 15 iya, meter. itu pakai yang wooden, yang kayu. Berarti Pak Farul juga punya yang kayu ya? Yang kayu ada di rumah. Ada berapa sih busurnya mungkin? Busur ada 2, yang ini yang recurve sama yang kayu satu. Ininya anak panahnya ini juga? Enggak, anak panah buat yang Yang kayu? yang kayu itu dia pakai enggak platinum. Lebih bagus dong. Kalau buat yang recurve pakai karbon, kalau buat yang kayu pakai platinum. Kenapa dibedakan? Kalau buat itu saya juga belum tahu, tapi rata-rata orang pakai platinum. Oke, ternyata tidak sesederhana atau sesimpel yang saya bayangkan. Ternyata panahan ini banyak juga ya yang harus kita pelajari. Iya, lumayan banyak. Lumayan ya. Sip, kalau ingin belajar ini caranya gimana? Coba diperagakan. Nah, gimana ya? Kita mempersiapkan. Farel, ngaruh nggak tinggi body dengan Kalau buat tinggi badan enggak terlalu. Yang orang yang tinggi banget sama yang tingginya setinggi Farel bisa tetap sama ininya busurnya. Jadi itu diukur memakai drawing atau panjang tarikan kita. Jadi panjang tarikan tuh panjang tangan kita ya. Jadi mau orang lebih tinggi tapi tarikannya sama, jadi makanya bisa yang ini. Gimana bisa tarikannya sama? Dia kan lebih tinggi. Bisa aja orang yang lebih pendek tinggi badannya, bisa aja tangannya lebih panjang atau lebih apa. Untuk voli, untuk basket kan harus yang lebih tinggi. Kalau ini tinggi seseorang nggak ngaruh ya? Misalnya kalau kata pelatih itu misalnya anak yang ikut panahan tinggi badannya nggak terlalu tinggi tapi dia ikut basket, voli dia yang semacam itu pakai tangan, itu tangannya bisa lebih panjang. Jadi semakin lebih panjang lebih bagus, enggak? Itu enggak terlalu ngaruh. Jadi dari panjang tarikan itu kita bisa membeli alat yang paling pas untuk diri kita. Oh, jadi tarikan panjang itu untuk alat yang lebih pas dengan iya, kita. Jadi senjata kita itu pasnya ini nih ukurannya. Jadi dipakai orang lain belum tentu pas ya. Ya. Jadi yang
peralatan-peralatan kita beli itu udah harus dipasin sama kita. Saya pakai ini belum tentu pas Iya, ya. iya. Terus usia nggak mempengaruhi? Usia enggak. Jadi kalau Jadi buat lomba itu bisa dari usia yang lebih muda ke usia yang lebih bisa. tua. Jadi ada beberapa tingkatan. Nggak adil dong. Dari U9, U12, U15 Hah? sama umum. Jadi kalau iya, buat iya. umum tuh nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan Kecuali umur. yang wooden. Yang wooden itu Wooden. yang umum itu dibatasin kalau nggak salah di 21. 21. Umur 21 lewat situ udah nggak bisa lagi. Harus ganti kalau nggak ke recurve ke compound. Terus semakin tahu nggak boleh itu lagi gitu ya. Iya kalau buat yang wooden, tapi kalau buat yang recurve sama yang compound Itu nggak dibatasi. Iya nggak dibatasi. Jadi mau kakek-kakek juga pun bisa. Ya, ini yang paling menarik ya. Ayo coba. Nah, coba ya. Oh gitu masangnya. Iya, seperti itu. Terus ada beberapa alat pengaman. Ini contohnya, Ini tak? ini namanya tangga. Jadi biar sebelah tangan lengan kiri kita tuh nggak gampang jepret sama Ah, karena bisa Pelindung ya? Iya, pelindung. tapi sebelumnya saya tanya, ini apa namanya? Ini namanya finger tap. Finger? Finger tap. Oh, finger Biar itu. melindungi dari Jari ya? Kalau tertarik, kita keras bisa sakit jadi bisa. Kalau jari kita ini yang cukup aman. Ini buat Supaya nggak kena Iya. Iya, apa namanya? Ini string. Oh, string. Jadi ada beberapa teknik pelemahan. Pertama itu stance. Hmm. Stance itu dibuka, kaki kita dibuka Oh, itu memang kaki di sini. Iya. Jadi kita, kaki kita dibuka selebar bahu. Mungkin bisa lebih lebar sedikit. Hmm. Itu ada ini. Bisa. Sengaja tidak pakai anak-anak karena takut membahayakan alat sama sasaran. Terus? Terus ini oke, ini mau posisi dari jari kita angkat, baru setup, gini, balik. Mau coba sini? Coba aja. Ini sebelah sini. Kita boleh. Jadi ini sebelah sini. Oh, ini. Yang ya, terus ini bapak bisa pakai di jari tengah. Posisi tangan di grip di sebelah situ. Itu yang ada pakai. Masuk ya? Bisa. Tapi jangan lepas di sini. Pantesan jauh. Dia coba String ini. Ini kalau nggak salah kita butuh. Saya coba. Kita butuh otot yang kuat loh. Ada latihan khusus nggak untuk ototnya? untuk otot yang dipakai di back sebelah sini. Back. Oh sini. Ya, jadi kalau lengan itu di bahu. Jadi yang main lengan itu inti dengan ada. Jadi yang dipakai Ya ini pun harus stabil, harus punya otot kan? ototnya dipakai di bahu sama di back. Oke. Terus biar stabil, biar nggak getar-getar gitu. Itu bisa dilakukan Di pakai pernapasan atau di kalau buat latihan menstabilkan tangan bisa pakai barbel. oh pakai batu. Pakai barbel di begini tahan gitu. Iya iya. Oh gini. Ditahan. Kalau nggak Yang 5 kilo. iya bisa. Kalau nggak pakai busurnya sendiri juga bisa. Oke menarik ya. Saya jujur saya menarik. Banyak yang akan kita tanyakan lagi ya. Untuk pernapasannya, konsentrasi. Konsentrasi butuh nggak tuh? Butuh banget. Butuh banget konsentrasi. Nanti ada latihan juga ya. Ada. Mungkin barangkali ya teman-teman sebetulnya kita akan coba bikin satu lagi. Ternyata dari 14 ada beberapa atlet ya. Iya. Ada 3 ya. Ada Bunga, ada Jay. Jadi Jay itu yang mana tuh? di anak kelas 10. Oke nanti kita panggil ya. Nah nanti kita coba di lapangan. Kali ini sepertinya cukup dulu Farel. Biar lebih menarik, saya jujur aja saya tertarik nih langkah pertama untuk bisa
bisa memanah ini apa yang harus ada dulu? Ya terus mencari tempat latihan yang cocok. Tempat latihan. Oke, kasih tip dong apa yang bisa dibawa oleh pemirsa kita. Buat tips ya semua yang kamu lakukanlah dengan semua hati dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Oke, terima kasih, Imran.